Hikmat dan Permusyawaratan Indonesia. Ayo. Pancasila. 1. Untuk semua. 2. Beradil dan beradab. 3. Kemanusiaan yang beradab. 4. Kemanusiaan yang beradab katanya. Nomor 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3. Persatuan Indonesia. Nomor 4. Kemanusiaan kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Kemanusiaan sosial yang adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Manusia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan perwakilan. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selamat siang buat kita semuanya. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2022, di mana pada hari ini Lembaga Peduli Nusantara membuat acara talk show, yaitu memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada hari Senin 23 Mei 2022 yang akan kita mulai acaranya, yakni yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, hadirin dipersilakan duduk kembali.
mengenang arwah daripada pahlawan kita yang telah gugur di medan pertempuran bangsa Indonesia daripada penjajahan, maka untuk itu hadirin dipersilakan berdiri. Hening kita dimulai. Kita selesai. Hadirin persilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata ataupun kata sambutan dari Ketua Umum Lembaga Peduli Nusantara, yaitu Bapak Arthur Naya, Sarjana Hukum. Tempat dan waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat kita ketemu. Kalau pada hari ini kita bisa berkumpul di Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Peduli Nusantara dengan acara talk show tentang melihat kebangkitan nasional ini yang sudah banyak yang sekarang tren yang kita ucapkan dengan kalimat milenial. Namun arah perjuangan Budi Utomo dari 08 hingga sampai lahirlah Pancasila, sampai kita bisa merdeka, ini tatanan ini sudah banyak yang berubah. Namun kita bukan mencari siapa dan mengapa, tetapi mengembalikan marwah kebangkitan nasional ini, karena beberapa hari lagi nanti kita akan merayakan yang namanya lahirnya Pancasila. Dengan momentum ini kami sebagai Dewan Pimpinan Pusat merasa terpanggil untuk meluruskan sejarah kebangkitan nasional ini. Kira-kira sepatah kata dari kami sebagai anak bangsa, putra bangsa yang merasa wong Java dan wong Celebes, dengan perjuangan Budi Utomo inilah kita harus melihat dan menelaah lahirnya bangsa dan perjuangan ini dari zaman dahulu kala memang sudah benar-benar tertata dan tersaji dengan baik dan benar. Namun dengan era globalisasi sekarang banyak yang mengatasnamakan dari 08 itu hingga 28 sehingga lahirlah Sumpah Pemuda. Nah, kaum milenial ini sebenarnya kaum apa? Nah, ini yang harus kita luruskan agar supaya
sejarah bangsa, kita sebagai anak bangsa yang benar-benar anak bangsa, mengerti dan memahami apa arti kebangkitan nasional ini. Kira-kira ada singkat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ketua Umum Lembaga Peduli Nusantara, yaitu Bapak Turnoya. Kita lanjut ke diskusi kita yang kita tunggu-tunggu, yaitu dialog talk show Hari Kebangkitan Nasional. Kita undang narasumber kita, Pak Benhat, Bapak Benhat, Pak Arthur, sama Pak Taufan Bakri. Baik, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Siang ini kita mengadakan talk show Hari Kebangkitan Nasional, memperingati Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei yang setiap tahunnya yang menjadi sejarah untuk bangsa Indonesia. Siang ini kita kedatangan tamu untuk narasumber kita, yaitu perkenalkan yang pertama dari samping sebelah kiri saya, yaitu Bapak Arthur Noya, pendidikan terakhir sarjana hukum, usia 49 tahun, saat ini sebagai Ketua Lembaga Peduli Nusantara, Ketua Umum ataupun Ketua DPP-nya, dan sekaligus juga sebagai Managing Partner dari Gerai Hukum. Selanjutnya yang kedua, yaitu Bapak Benhat Limbong, Sarjana Sosial, Sarjana Hukum, dan Master Hukum. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi nama beliau, dan sudah melanglang buana di negara tercinta kita. Pendidikan terakhir beliau Master Hukum, berkarir di TNI Angkatan Darat, terakhir jabatan sebagai Kepala Inkopa, dan juga sebagai Dewan Pembina daripada Lembaga Peduli Nusantara. Di paling ujung, sudut paling ujung, yaitu Bapak Taufan Bakri, MSI. Pendidikan terakhir beliau adalah sebagai Manajemen Publik. Pengalaman organisasi dulunya adalah sebagai Karang Taruna, dan saat ini sebagai Kepala Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta. Mungkin ini perkenalan kita buat narasumber. Nantinya kita akan mendengarkan daripada pemateri kita ataupun narasumber kita bertiga ini tentang bagaimana perjalanan bangsa, bagaimana mulai dari ditetapkannya sebagai Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei, mulai dari sebelum merdeka, setelah merdeka, dan setelah menikmati kemerdekaan itu hingga sampai sekarang, yaitu kondisi di mana pemuda dan milenial saat ini semakin terdistorsi akan sejarah-sejarah kebangsaan yang kita cintai, khususnya terutama Republik Indonesia ini, di mana kita lihat sendiri bahwa terdistorsinya kepemudaan ataupun kaum milenial yang diakibatkan semakin tertuju pada kondisi ekonomi, diarahkan kepada pragmatisme daripada kepemudaan itu sendiri, ditambah lagi kondisi daripada teknologi saat ini yang membuat kita tidak sulit lagi untuk mengakses kepada dunia lain, seperti ke negara-negara lain, akhirnya jadi satu kesatuan. Nah, ini nanti akan kita lihat atau kita dengarkan daripada pemaparan narasumber kita. Oleh karenanya kita langsung masuk kepada acara selanjutnya, yaitu untuk diskusi ataupun pemaparan daripada pemateri kita. Ini itu dari kita. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Benhat. Kita mau mendengarkan dulu
bagaimana kondisi sejarah perjuangan bangsa ini tahun 1908 perjalanan daripada Budi Utomo 45 kemerdekaan, baru 98 atau reformasi Bapak, dan sekaligus juga sampai dengan kondisi kekinian yaitu bangsa ini. Waktu dan tempat buat Bapak Limbong, kita persilakan Pak untuk pemaparannya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kaupan yang saya hormati, terutama juga Ade Astur yang saya sayangi, yang saya cintai. Saya hari di sini mencoba untuk berbuat sesuatu sesuai dengan permintaan Bung Ardo untuk saya membuat satu terang masa paparan tentang intensitas pemuda dalam artian milenial, menyikapi apa makna daripada kebangkitan bangsa itu. Pada harusnya kan tanggal 20 Mei kita ya. Betul. Karena di situ pergerakan Budi Utomo 114 tahun yang lalu dicanangkan sehingga ada kebangkitan di antara anak bangsa untuk melawan penjajah agar terlepas dari belenggu penjajahan itu untuk merdeka. Itu tidak gampang pada zaman itu ya. Memang tantangan kebangkitan itu dulu dengan sekarang sangat berbeda, tapi intinya tetap sama. Jadi kesadaran untuk merdeka digaungkan oleh Budi Utomo bagi semua insan Indonesia, orang Indonesia. Yang saat itu loh masih dalam hubungan penjajahan Belanda. Kesadaran inilah menjadi sumber inspirasi dan pergerakan yang menentukan untuk membawa Indonesia berjuang agar bersama-sama melawan penjajahan Belanda. Kebangkitan nasional, terutama generasi muda dan atau milenial bangsa kita ini perlu dipupuk dan dikembangkan seiring dengan kemajuan zaman dan globalisasi ini yang akan datang. Beda tantangan, hambatan, rintangan dan permasalahan pada zaman dulu pemuda bangsa menghadapi penjajahan dan merebut kemerdekaan, sedangkan saat ini dan yang akan datang akan berhadapan dengan berbagai isu seperti kemiskinan, masalah hak asasi manusia, penyiksaan, dan berbagai krisis moralitas lainnya berkaitan dengan kompleks ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kebersamaan sesama pemuda milenial adalah modal utama bangsa Indonesia seperti halnya zaman penjajahan dan memperebutkan kemerdekaan tahun 25, di mana semua komponen pemuda Indonesia bahu-membahu berjuang melawan penjajahan Belanda untuk Indonesia merdeka. Dalam konteks inilah saya mencoba memulai dengan kekinian tentang menakar kaum pemuda dan milenial terhadap sejarah bangsa. Dengan subtemanya tergerusnya sejarah kebangkitan bangsa
pada kaum pemuda dan milenial serta tidak adanya filterisasi sehingga mengakibatkan ketidakpahaman akan sejarah bangsa. Lahirnya bangsa Indonesia tidak terlepas dari semangat rasa persatuan dan rasa kemerdekaan, semangat rasa persatuan dan kehendak merdeka hadir pada hari dan pemikiran masyarakat Nusantara. Hal ini diakibatkan dari dilandasi oleh Hindia Belanda, perilaku kesewenangan dan penerapan politik etis yang dilakukan Hindia Belanda menjadikan pemicu lahirnya organisasi kepemudaan. Pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Pergerakan Budi Utomo dan merupakan organisasi pemuda pribumi pertama di Indonesia. Pergerakan pemuda yang ada di organisasi Budi Utomo merupakan tonggak baru dan awal dari bangkitan bangsa Indonesia. Organisasi Budi Utomo memiliki prinsip untuk mencerdaskan bangsa dan selalu bergerak di bidang sosial dan budaya. Lahirnya organisasi Budi Utomo juga merupakan pemicu cikal bakal lahirnya organisasi lainnya sehingga perlawanan melawan penjajah lebih terorganisir dengan mengedepankan nasionalisme. Nasionalisme atau rasa kebanggaan yang semakin kuat membuat terbentuknya bangsa Indonesia hingga mendapatkan kemerdekaan. Perjalanan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI tidak terlepas dari mengatakan pergerakan untuk kesamaan pandangan dalam membentuk dan menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih eksistensi bangsa Indonesia di tengah-tengah bangsa lain. Pentingnya eksistensi bangsa dan kemandirian bangsa tentu tidak terlepas dari sejarah perjalanan bangsa ini sendiri, terlebih peran pemuda sebagai pemicu akan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan. Saat ini semangat nasionalisme kepemudaan tidak terdistorsi sejarah dengan melupakan bahwa telah menginginkan dan lebih mirisnya dengan berbagai dongeng dan tidak penting tingginya tekanan terhadap pergerakan fokus pemuda dan milenial pada pendapatan ekonomi, berlomba mendapatkan sumber-sumber ekonomi tanpa adanya filterisasi. Pengalihan semangat cinta tanah air ke arah pragmatisme dengan pola individualis akan mengakibatkan kehancuran kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar cinta tanah air dan semangat nasionalisme tersebut tetap terpelihara dan tumbuh subur pada sanubari kehidupan pemuda dan milenial sebagai generasi penerus, dan pentingnya adanya filterisasi berdasarkan kehidupan budaya bangsa sehingga eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara kokoh dan kuat dari serangan pengaruh budaya bangsa-bangsa lain. Pentingnya menakar semangat kebangsaan tentunya
diperlukan suatu analisa-analisa dari hasil riset dan perjalanan terhadap bangsa sehingga dapat jelas dan terang gambaran nasionalisme itu sendiri apakah masih ada atau tidak, ya ada atau tidak ada, dan langkah apa yang akan perlu dilakukan dalam menumbuh kembangkan semangat nasionalisme tanpa mengabaikan budaya bangsa itu sendiri. Untuk itulah maka Lembaga Peduli Nusantara yang saat ini terlibat fenomena akan distorsi nasionalisme pada pemuda dan milenial. Terjadinya distorsi tersebut merupakan kegelisahan besar pada Lembaga Peduli Nusantara sehingga analisis dan riset perjalanan kebudayaan nasionalisme tersebut perlu ditingkatkan melalui dialog dan diskusi sehingga nantinya merupakan masukan tersebut dapat menjadi bahan analisa berpikir, bertindak dan bergeraknya lembaga Peduli Nusantara. Saya kira untuk singkatnya nanti kita terjawab. Kalau ada kemarin ada kopinya kan ada udah dibagikan. Ada kopi. Untuk sementara sekian dulu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Benhart atas pandangan-pandangannya. Yang mana tadi kita sudah mendengarkan adanya perbedaan zaman antara 1908, 1945 hingga sampai saat ini. Artinya perbedaan zaman dan perbedaan teknologi ataupun perkembangan daripada suatu bangsa itu sendiri. Mungkin kira-kira itu ya Pak ya. Di mana isu-isunya ya seperti kemiskinan, HAM, dan kejahatan mungkin berbeda antara tahun 908 dengan sekarang, dan semangat daripada persatuannya antara 1908 dengan sekarang ini berbeda mungkin ya. Mungkin itu ya Bapak ya untuk sementara untuk kesimpulannya. Baik, kita lanjutkan terkait daripada persoalan bangsa ini, di mana salah satunya Lembaga Peduli Nusantara melakukan beberapa kajian terkait daripada semangat jiwa kebangsaan ini di tingkat kepemudaan maupun di tingkat milenial. Mungkin beberapa kajian-kajian sudah dilakukan mulai dari 2015 atau hingga sampai sekarang. Untuk selanjutnya terkait daripada kajian tersebut ataupun mulai dari 1908 hingga sampai saat ini, kita persilakan buat Bapak atur terkait kajian-kajiannya atau perlunya suatu filterisasi terkait daripada persoalan semangat kebangsaan ini. Waktu dan tempat kita persilakan buat Bapak atur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita melihat semangat kebangkitan dari Bung Tomo hingga kini di era milenial sekarang, yang kita melihat kan kita harus belajar sama bangsa Singapura sama Amerika. Kenapa? Mereka pagi-pagi naik bendera, sedangkan di kita benderanya pun kalau tidak putihnya sudah warnanya sudah kekuning-kuningan tidak pernah turun kan. Nah itu kita harus melihat seperti itu. Namun begitu juga di Amerika sana. Jadi bicara tentang bela negara, cinta negara, bukan masalah benderanya, namun menghargai apa yang, karena merdeka tadi dari 08 sampai 1926, Bung Tomo dan teman-teman itu kan berdarah-darah untuk menjalankan ini. Namun sekarang, di era sekarang kita lihat kearifan lokal itu kan dianggap barang yang
tidak lagi bermanfaat. Kenapa saya bilang begitu? Dikarenakan beberapa kearifan lokal yang sudah punah, dan sehingga ada beberapa faktor yang memang dengan semangat 08 sehingga kita bisa lahirlah Pancasila, sampai kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan. Nah, ini kan satu peristiwa. Jadi anak bangsa jangan bangga dengan jadi anak bangsa, namun mengenal, sekalipun ini sudah era digital dan seperti apa. Sekarang kan yang kita lihat milenial cinta budaya. Yang dicinta itu budaya apa sih? Iya kan? Nah, namun kita harus melihat juga secara transparansi tentang anak-anak sekarang disuruh nyanyi Indonesia Raya aja terbalik-balik. Nah, sedangkan dahulu kala zamannya, bukan kita melihat zaman ke belakang, namun sudah tergerus ini, sehingga nanti jati diri bangsa pun kita nggak tahu lagi sebenarnya orang Indonesia ini bangsa apa sih. Sedangkan upacara bendera aja dahulu kala kita kan setiap hari Senin, ya kan? Nah, begitu juga dengan yang namanya menteri, susunan menteri. Kita lihat kan dahulu zaman Pak Harto sampai Pak Habibie, kita diwajibkan untuk mengenal. Kalau sekarang bicara ke anak-anak SD atau SMP atau SMA, kita tanya menterinya aja dia tidak tahu. Jadi di mana dibilang semangat kebangsaan, semangat lahirnya kebangkitan. Nah, ini kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang mau dilanjutkan, Pak Arthur? Itu kan secara kayak contoh kecil kebangkitannya kan, sehingga lahir ada di situ wawasan Nusantara, wawasan Wiyata Mandala dan sebagainya. Namun sekarang kan ya contoh kecil tadi yang Arthur bilang, baca Pancasila pun bisa-bisa anak-anak pun sudah tidak mapan dan tidak memahami arti dasar Pancasila ini. Nah, dengan momentum kebangkitan nasional ini, tinggal beberapa hari lagi lahir lagi yang namanya 1 Juni lahirnya Pancasila. Nah, kami sebagai Lembaga Peduli Nusantara melihat ini, alangkah gonjang-ganjingnya negara kita sekarang. Sebenarnya adab dan akhlak ini sebenarnya sudah ada dari zamannya 08 sampai 26, berdarah-darahnya mereka ini sampai lahirlah proklamasi hingga kini kan sudah banyak. Bukan, jadi kita bertanya kayak tadi, tergerusnya semangat, tergerusnya cinta akan tanah air. Namun begitu kita lihat kan banyak slogan, milenial cinta budaya, milenial cinta adat istiadat. Yang dia cinta adat apa? Karena bagi kami kearifan lokal itu adalah filterisasi untuk sama seperti hubungannya dengan Bung Tomo untuk menciptakan, untuk generasi, untuk meningkatkan, dan lahirlah hal ini kan, itu kira-kira. Oke, cukup. Oke, baik, terima kasih buat Bapak Arthur Noya yang memberikan pemaparannya terkait beberapa riset-riset, yaitu kondisi saat ini di mana pemuda ataupun kaum milenial ini dia sudah tidak memahami atau memaknai, bahkan lupa apa itu Pancasila ya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Apalagi sedangkan sudah lupa, apalagi dengan jiwa kebangsaan atau nasionalismenya. Nah, ini adalah mungkin daripada kajian LPN, ini yang harus dicari ya. Mungkin kajiannya seperti ya Pak Arthur. Oke, baik, terima kasih Pak Arthur paparannya. Langsung oke, baik, buat selanjutnya kita akan mendengarkan nih
dari Bapak Kesbangpol DKI Jakarta, kondisi saat ini terkait milenial ini Pak, di mana Bapak mungkin sudah melihat apalagi di Kesbangpol, milenial ini seperti apa, kondisinya saat ini, semangat kebangsaannya seperti apa, bahkan tingkat pragmatisnya seperti apa. Mungkin Bapak dalam Kesbangpol sudah bisa mentabulasi ya, apalagi di bagian Kesbangpol. Nah, oleh karena itu Pak, Pak Taufan, kita memberikan tempat ataupun pemaparannya dari Pak Taufan, dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguh bahagia bertemu dengan Pak Limbong, Pak Kurnoya, dan sahabat-sahabat yang lain. Ada dua hal yang menarik dalam diskusi ini. Pertama, kita melihat pasca 08, 28, kemudian 45 sampai di 98. Hal yang menarik adalah dua konsep ini merupakan sebuah gerakan yang beruntun yang menggambarkan cerminan sejarah keindonesiaan kita. Pertanyaannya, kita mau meneropong tentang Wasbam itu dari sisi mana? Itu saja. Pertama adalah kita meneropong wawasan kebangsaan dari sisi Trigrata dan Pancasila. Jadi kalau Trigrata kita melihat myself, diri kita, tentang wilayah kita, kemudian penduduk, serta ideologi kita. Kalau Pancasila itu ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan kita. Lalu lembaga ini menyoroti kelemahan-kelemahan daripada proses nasionalisme yang katanya mengalami degradasi dalam pemahamannya. Ayo kita lihat kenapa bisa begitu. Nah, semangat juang di 28 itu adalah pernyataan kesamaan otaknya, pikirannya untuk menyatakan sebuah persatuan. Diimplementasikan di 28 dengan satu bahasa. Satu. Nah, itu dia. Bayangkan. Kemudian di 45 diimplementasikan dalam bentuk administrasi maupun yuridifikasi kemerdekaan. Maka diisilah dalam ilmu saya itu kebijakan publik bagaimana menciptakan orang-orang yang Anda sebut milenial. Baby boom itu adalah orang-orang yang lahir tahun 64. Nah, sekarang saya ini hasil baby boom. Nah, pikirannya masih turun sama orang tua, masih nilai-nilainya tinggi. Tapi ketika naik lagi di umur ke-80-an yang kita sebut generasi X dan Z itu mulai berubah. Berapa komposisi mereka? Sekarang kita punya penduduk 270 juta. Nah, bisa dibayangin Pak Limbong, 270 juta mulut. Dia mau makan apa itu mulut? Nah, kalau berdiskusi sama Pak Limbong, masalah tanah, Tuhan gak ciptain tanah lagi. Tapi nasionalisme bisa didorong, dipompa melalui energi-energi pendidikan, semangat kejuangan. Yang terakhir adalah di rumahnya sendiri. Apakah rumah itu di rumah ya Pak ya? Di rumah itu seorang ibu atau seorang ayah mampu menerjemahkan nasionalisme. Pertama dengan makan. Anakku habiskan beras ini atau nasi ini. Karena petani betul-betul capek untuk membuatnya. Di dalamnya bisa, anakku kalau kamu makan beras ini atau nasi ini, jangan-jangan ada bagian impor beras ini yang kamu makan. Itu kan menunjukkan. Kalau begitu besok ibu, saya akan membuat tanaman padi yang lebih unggul supaya tidak ada impor beras lagi buat kita makan. Itu kan semangat nasionalisme dari rumah. Di sekolah. Ini bendera apa anak-anakku sekalian? Merah putih, Pak Guru, Bu Guru. Dengan perasaan merah putih itu ditonjolkan nilai-nilai juang. Jadi kita nggak boleh pesimis sebagai sebuah negara besar 270 juta. Tanya Pak Limbong, kalau negeri ini bersatu, tetangganya takut nggak? Takut. Tetangganya takut Pak. Maka harus dibentuk suatu persamaan senasib dan sepenanggungan untuk memperjuangkan nasionalisme. Biasanya kita suka mengkritiki 5% yang tidak berhasil, tapi yang 95% yang berhasil itu tidak pernah disebutkan. Kita menyebutkan ini kurang, tapi 95% kita lupa ini berhasil.
Kearifan lokal yang disebut oleh Bang Abdul adalah bagaimana konvensi trust percaya diri pada anak-anak kita melalui bangku pendidikannya bahwa saya adalah masyarakat milenium dan saya akan menentukan masa depan bangsa dan negara melalui daya juang saya. Kebebasan demokrasi dimunculkan. Pertama apa? Isi otak. Jadi orang muda kita harus diisi otaknya dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang cemerlang. Kedua, isi apa? Perut. Kalau dia lapar mah bisa jadi kriminal, men. Maka diisi perutnya supaya dia bisa menyatakan dirinya, dan di perut itu akan muncul nasional. Terakhir nih, dompetnya anak muda nggak boleh kulit ketemu kulit. Kalau dia kulit, dia tidak punya daya juang untuk bekerja, Pak. Maka lapangan pekerjaan harus dimunculkan di Republik ini. Caranya bagaimana? Pemerintah akan mengatur atau bapak-bapak semua memberi masukan kepada pemerintah. Ciptakan lapangan kerja. Sekarang orang males tuh ditulis di dalam KTP-nya saya petani. Ada nggak menulis petani? Oh, nggak ada, udah sekarang gitu. Ditulis itu swasta. Jadi nggak ada nasionalis untuk jadi petani. Kalau dia tulis petani, maka dia adalah orang yang menciptakan nasionalisme dengan produk pangan. Terakhir, kita nyatakan bersama bahwa negeri ini kalau memang krisis ada 270 juta orang yang krisis. Tapi kalau kita bangkitkan, ketika saya di Vietnam seperti kata Pak ini, pagi-pagi orang Vietnam itu di sekolah-sekolah kindergarten Vietnam, Ho Chi Minh, Ho hidup lapangan. Nah, kita juga harus bangkit. Dalam Pancasila pagi-pagi itu, aku lah pendukungmu, itu dibangkitkan. Jadi ada 2 proses, 08, kemudian 28, 45, dan sekarang yang reformasi itu adalah rangkaian benang yang harus kita ciptakan untuk bagaimana anak bangsa ini percaya kepada negerinya akan jauh lebih hebat dari bangsa-bangsa lain di Asia. Itu harus dimunculin, Bang, kebangkitan semangat itu. Jangan negatif terus. Kalau kita berpikir negatif terus, maka kita akan setback mereka. Tapi kalau kita bilang positif, woi apa deh? Bertempur kemarin tuh main sepak bola, udah kalah, tapi dapat perunggu, masih gila nggak tuh? Karena semangat juang. Main bulu tangkis, udah ngos-ngosan, tapi kita bilang, nah itulah. Daya juang harus dipupuk. Dengan cara apa? Semangat dan mental. Ayo sama-sama di ruangan ini kita majukan negeri ini supaya tetangga kita takut dengan kita. Terima kasih sementara itu. Ya, terima kasih Bapak Topan atas pemaparannya singkat, padat, dan berisi. Yang mana Bapak Topan bilang sendiri, pendidikan ataupun rasa nasionalisme itu dimulai dari pendidikan rumah dan sekolah. Yang dimana kita harus sebagai orang tua nanti ke depan mendidik anaknya seperti apa, terutama hal sederhana menghabiskan nasi, bahwa petani itu menghasilkan nasi ini dan tidak boleh untuk dibuang-buang. Saya seperti itu ya Pak ya, pendidikan hal sederhana tapi sangat mendasar dan memiliki efek yang lebih. Tanya Pak Limbong dulu, kalau nggak habis nasi dimarahin begitu. Baik Pak Topan, baik. Oke, untuk sesi selanjutnya buat teman-teman yaitu persoalan dialog ya. Dialognya kita buka untuk sesi dialog. Tadi kan sudah disampaikan dengan pemaparan persoalan sejarah bangsa mulai dari 1908 hingga sampai saat ini, di mana pemuda-pemuda ataupun kaum milenial ini seperti apa melihat atau seperti apa dilakukan semangatnya terkait persoalan kebangsaan ini. Untuk selanjutnya buat teman-teman sekalian, kita buka sesi untuk dialog. Dipersilakan, mungkin lebih tepatnya kayaknya diskusi ya Pak ya, atau seperti apa pertanyaannya. Buat teman-teman kita persilakan untuk 3 pertanyaan dulu terkait persoalan ini. Baik, terima kasih. Ya, 1, Bang
Pak siapa Pak? Namanya? Saya Ari Wibowo, Pak. Pak Ari. Satu-satu atau seperti apa Pak? Kita atau langsung sekali tiga atau satu-satu aja dulu? Nggak apa-apa. Satu-satu aja dulu. Ditujukan ke siapa? Oh, ditujukan ke siapa? Iya, maksudnya untuk penanya. Oke, satu. Ada lagi teman-teman sekalian atau kita persilakan dulu Pak Ari Wibowo ya. Baik, buat Pak Ari Wibowo dipersilakan untuk bertanya Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Ari Wibowo. Kebetulan saya Ketua DPW LPN Provinsi Banten. Pertanyaan ini mungkin untuk semuanya Bapak. Pertanyaannya, sejauh mana cara bapak-bapak ini menyentuh alam bawah sadar para pemuda-pemuda kita atau sekarang lebih sering disebut dengan milenial untuk membangkitkan kembali rasa cinta terhadap tanah air. Mungkin hanya itu Pak. Seperti apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Boleh Pak Limbong dulu menjawab, nanti Pak Taufan. Jadi terima kasih Pak Arif, pertanyaan yang bagus. Saya kira semalam kita nonton Grand Final Laos dengan Vietnam melawan Thailand ya. Happy endingnya kan Vietnam menang, apa yang mereka harap-harap? Benderanya plus foto besar Ho Chi Minh, ya, bapak bangsanya di Vietnam. Kadang-kadang kita itu iri lah ya rakyatnya juga bapak. Memang tidak ada kok apa yang sofistik sempurna ya kan. Nah kalau kita baru-baru di anak-anak malah disumpahin gitu ya kan. Jadi kadang-kadang saya mengambil filosofi orang Jawa, nek ngono yang ngono gitu kan. Cobalah kita semua mengatakan bahwa Bung Karno, yes, nggak segala kekurangan itu pasti ada. Tapi logika, walaupun memang Budi Utomo pencetus, tapi eksekusinya kan Bung Karno, Bung Hatta. Nah ini mestinya harus kita hormatin. Nah, cinta tanah air tidak saja hanya cinta misalnya makanannya, tapi juga simbol-simbol apa? Pendirinya, proklamatornya, ya kan? Dari dulu inilah kesalahan kita. Kelompok kita misalnya siapapun, saya tidak menyuruh satu persatu ya. Kita ini paling gampang menyalahkan orang. Di Vietnam bayangin aja, buktinya dia nggak sampai 50 juta bisa menang kan? Kalau soal itu kan, dan Bapak Ibu bilang tadi kita 270 juta, ya kan? Hanya perunggu, ya. Contohnya, jati diri bangsa itu adalah sesuatu yang memang harus dimiliki sebagai warga negara. Seperti tadi Bung Arthur bilang, seperti kan saya kan lama di Philadelphia ya, saya kan lulus Villanova University di Philadelphia ya. Orang Philadelphia, orang Amerika itu pagi-pagi pasang bendera. Sore diturunin, bagus nih Pak. Nah kalau kita seperti Bung Arthur tadi, sampai rusak banget ya, baru mungkin diganti. Kita kan merasakan sebenarnya kan tidak ada kecintaan itu secara harafiah. Secara harafiah atau secara refleksi segala rupa. Kan ini hanya sekedar ya udahlah. Nah, jadi berarti dua contoh tadi misalnya sederhana itu Pak. Ditambah lagi tadi oleh Pak Topan tadi kan luar biasa beliau bilang bahwa Jokowi sebenarnya akhir-akhir ini udah benar, cintailah produk dalam negeri. Artinya mencintai produk dalam negeri sama juga dengan mencintai bangsa. Ya kan? Ada di situ kesadaran kebangkitan bangsa. Saya pasti bisa. Tuh barangnya sama itu aja sebenarnya. Kenapa harus merek ini? Ya kan? Jadi itu kembali pada keluarga. Alhamdulillah ya anak saya dua, satu perempuan Margareta Melati Limbong itu dia tamatan dokter dari Jepang.
Tapi dia kerja sana, saya nggak bisa. Harus kerja di Indonesia. Kamu capek-capek sekolahin, kualitas dan kemampuan kamu yang orang lain menikmati, harus dia nikmati orang Indonesia, karena kamu bangsa Indonesia. Nah, saya juga nomor 2 dari UGM sampai S2 di sana, saya bilang kamu harus di Indonesia. Artinya kita kasih mereka, awalnya mungkin agak apa ya, tapi kita harus ada penekanan sedikit lah. Orang tua. Jadi artinya itu kebangkitan bangsa itu harus ada dirinya ditransfer oleh orang tuanya zaman sekarang loh. Jadi karena kalau bagi kita hambatan, tantangan, rintangan, gangguan setiap hari kayak gitu kan, itu biasanya akan muncul problematik keluarga sehingga keluar kan nggak dulu. Tapi kalau problematik di keluarga bisa diselesaikan dengan baik dan benar, maka dia juga akan berkontribusi untuk bangsa ini. Apa itu semua kita ini ribut aja. Tenaga kerja sebenarnya Pak Taufan tidak harus diciptakan oleh pemerintah. Kita sendiri menciptakan tenaga kerja untuk kita. Jangan misalnya orang cendekiawan kita ini jadi pegawai aja melamar ke pemerintah. Dia justru menciptakan lapangan kerja untuk lainnya. Baru seperti kita lihat orang Jepang. Orang Jepang itu dia menciptakan lapangan kerja semua segi. Menciptakan lapangan kerja mereka. Jepang, Korea, yang saya lihat sendiri itu di Amerika lah contohnya. Memang banyak juga yang nggak benar juga di Amerika, tapi jauh lebih banyak yang benar. Mereka menciptakan kerja internal mereka maupun lapangan kerja untuk dunia. Coba kira-kira contohnya Pak. Kalau Amerika marah, mungkin Pak Taufan nggak ada gunanya handphone kalau diblokir sama dia. Semua kita nggak bisa. Kalau mereka nggak blokir itu ya kan? Kan itu. Nah, malah kadang-kadang kalau menurut saya kasarnya sih caranya bisa kita juga tiru misalnya Korea Utara, berdiri di atas kaki sendiri. Kan bolu hebat kan? Amerika aja takut sama dia ya kan? Harus latihan perang dengan Korea Selatan, latihan perang dengan Korea Jepang untuk menghalau yang namanya Korea Utara. Nah kalau kita sebenarnya sih, saya juga ada kebanggaan di Vietnam itu tim basket kita. Selama kita merdeka mah nggak pernah bisa kalahkan Filipina. Tapi kalau kemarin kan bisa kita kalahkan Filipina. Kita the champ di basketball. Nah ini mestinya dari sekarang ini para pemerintah ini itu mengadopsi itu cepat, tiru itu. Ini kita bisa. Berarti harus kerja keras dan kerja cerdas. Jadi menurut saya sih keluarga seperti dibilang Pak Taufan tadi dengan Pak Bung Arthur menentukan masa pemuda atau milenial ini di keluarga. Kemudian tentu saja pemerintah kita haruslah juga kadang-kadang terlalu high tech juga tanpa didorong oleh kemampuan masyarakat secara rata-rata juga timpang. Jadi pendidikan itu kan mencerdaskan, mendorong itu biar seimbang minimal. Tapi kalau begini dia, ya kan high tech kan teknologi tinggi, tapi orang ini boro-boro teknologi tinggi kan. Sama lah dulu kayak Ridwan Kamil, saya protes di Bandung. Katanya petani dikasih target ya. Terus saya bilang petani boro-boro gitu-gitu ya kan. Yang perlu petani itu sawahnya. Ada nggak sawahnya? Nggak ada, lalu untuk apa? Jadi jangan kita alih fungsi tanah boleh-boleh saja. Jangan alih fungsi profesi. Semua sekarang ini Jawa Barat itu berapa persen itu menjadi tukang beca atau tukang pikul. Dan tiba-tiba kalau nanti dikasih reforma agraria, nggak ada lagi petani karena udah berubah profesi dia. Ini yang bahaya. Tadi kita bicara dengan Pak Taufan, beliau extraordinary man, luar biasa masalah itu. Iya kan? Bahwa reforma agraria ada misalnya ya Bung Arthur kan untuk menciptakan lahan
pertanian yang berkualitas dalam rangka ketahanan pangan. Kita mengatakan tidak boleh lagi, mungkin benar-benar benar, tidak lagi mengimpor beras. Alhamdulillah, syukur. Tapi beras pun sebenarnya bukan hanya sekedar beras. Ada beras berkualitas dan bergizi. Ada Saigon itu. Bergizi dia, enaknya juga makannya juga enak. Kalau beras kita kan dipaksa. Gersang seolah-olah makannya kita kan. Hanya kenyang doang. Jadi berarti kan semua peranata-peranata tadi itu, saya yakin dan percaya pemerintah kita akan sanggup melakukan itu. Saya yakin. Karena dengan beraninya Pak Jokowi membangun IKN ya, itu udah luar biasa itu. Dan itu bukan sebelahnya sekarang itu Pak, itu udah lama udah Bung Karno dicanangkan di situ, di Kalimantan. Sekarang mungkin kalau Bung Karno dulu mungkin di Palangkaraya sudah lupa, tapi kan yang penting kan memang benar di Kalimantan Pak. Dan dengan demikian maka anak bangsa ini mari kita berpacu untuk menjadikan ibu kota negara itu menjadi ibu kota impian dalam arti kata menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, juga bukan menghimpun pengangguran di sana. Ya kan? Jadi inti pokoknya dari saya bahwa pemuda dan milenial ini akan berkembang dan bertumbuh kalau keluarganya juga mengayominya untuk memberikan manfaat yang maksimal ke depan. Berarti ada 3 poin Mbak yang utama nih yang Bapak sampaikan, yang saya lihat tadi yang izin Bang, sorry biar lebih enak pakai mikro apa? Ya, saya ulangin ya Bapak. Berarti kan ada 3 poin dari yang Bapak sampaikan ini. Yang pertama yaitu tentang jas merah yang saya merupakan sejarah. Ya. Terus yang kedua adalah bagaimana menciptakan cinta produksi nasional. Dan yang ketiga adalah kita harus mulai sesuatunya dari keluarga. Itu Pak intinya ya, yang Bapak sampaikan. Ya, mungkin terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak Topan, saya juga pengen mendengar ini Bapak. Ya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, sungguh menarik apa yang dikatakan oleh Pak Limbong. Saya hanya memperkaya saja. Coba kita mulai dengan menyaksikan film-film Indonesia. Film-film anak-anak kita ada nggak sekarang? Ketika saya kecil, saya menonton Unyil. Berarti ada sebuah produk knowledge yang menggambarkan pemancaran nilai-nilai juang di dalamnya. Anak-anak kita sekarang disuguhkan film Ipin-Ipin. Jadi ada budaya Melayu masuk ke dalam ruang kasat mata kita untuk diintervensi, kita mengikuti sebuah kebudayaan di luar alur pikiran kita. Maka alam bawah sadar itu adalah ego, superego, dan need. Sigmund Freud bercerita tentang bahwa ego itu ditentukan oleh superego. Maka kita harus mengintervensinya. Superego itu sebagai penerjemahkan oleh indoktrinasi tentang nilai-nilai jiwa itu. Nah, kelemahan kita tidak menghasilkan produk-produk perfilman untuk mendukung daya juang kita. Waktu zaman saya kecil itu yang saya tonton Unyil Kucing. Jadi ada budaya yang menghasilkan kecintaan kita pada kalimat yang menarik nih. Cintailah produk-produk Indonesia. Berarti kita mengejawantakan sebuah kekuatan apapun warna etnis Anda mencintai bangsa ini. Tadi disebut sebuah bangsa Korea. Saya teringat ketika saya di Seoul, saya lihat orang-orang di sana. Dia itu menyatakan bahwa semangat etos kerjanya adalah kalau orang Jepang bangun subuh, maka orang Korea bangun tahajud. Berarti apa? Orang Jepang bekerja lebih dari 10 jam, orang Korea 13 jam. Lalu orang Indonesia berapa? Yuk kita ngopi-ngopi dulu yuk. Kita atur ini kopi dulu lah, kopi. Jadi ada produktivitas kerja yang hilang.
hampir 5 jam. Di tangan kita, coba Bapak HP atau Samsung atau enggak? Ayo, ada yang pakai Samsung di ruangan ini? Berapa orang? Saya menggunakan Samsung. Berarti saya sudah terintervensi oleh teknologi yang diciptakan oleh bangsa yang lahir 15 Agustus dan Indonesia 17 Agustus. Beda 2 hari. Tapi teknologinya kita manfaatkan sekarang. Kenapa? Ada etos kerja. Ini semangat juang itu, nilai kebangsaan. Pemimpin kita ketika memerdekakan itu umurnya muda, Pak. Bukan itu 45 tahun, barangkali 46 tahun. Syahrir lebih muda lagi. Semua anak-anak ayah saya menjadi dan Komar itu umurnya baru berapa? Udah sampai 36 tahun. Menjadi kolonel zaman itu kok. Bahasanya bagus, bahasa Jepang bagus, bahasa Poland bagus. Nah, coba lagi saya pakai. Jadi cintailah bahasa Indonesia, kembangkan budaya. Cintai budaya. Asing itu dalam bahasa, yang terakhir manfaatkan semuanya. Itu kita akan menguasai dunia. Orang Jepang itu menerjemahkan. Waktu paling bukan saya mengajarkan Bapak ya, barangkali saya sudah mengingatkan. Ketika Bapak Atom dijatuhkan di Jepang, orang Jepang tanya kaisarnya, tinggal berapa guru yang ada? Namun bukan education, pendidikan. Bangsa yang punya SDM kuat, maka dia menjadi bangsa yang diaspora, menjadi tenaga terdidik. Contohnya India. Bapak tinggal di Amerika dulu, betapa orang India itu menguasai IT, teknologi di bidang komputer. Sekarang CEO di Jakarta coba boleh lihat, pasti India tuh. Kedua Filipina karena menguasai. Jadi kita nggak boleh, kita nasionalisme itu adalah perseteruan antara nasionalisme negara lain dengan negara kita. Ya. Nah, pertarungan itu akan bertemu di titik temu di Jakarta ini. Apakah Anda menguasai bangsa? Jika tidak, akan tergerus. Coba deh jalan-jalan ke SCB itu yang di Sudirman Tamrin. Melayu apa-apa yang menguasai akuntansi. Saya pemeriksa orang asing begitu ditanya, where you come from? I'm from Filipina. Jadi kita jadi jangan sampai dikalahkan jadi penonton. Kalau nggak di rumah itu seperti Pak Limo bilang, dibangkitkan. Itu nyanyian apa namanya kalau inang-inang dulu tuh, sekolah kau. Bukan. Inang-inang suruh sekolah. Walaupun dia naik kapal tanpa emas menjual baju sampai di Senen, sekolah kau. Maka muncul Rio Tahunan lulusan dari ITB, menguasai Jakarta, Pak Limbong segala macam. Itu semangat juang harus. Itu dari kami Pak, mudah-mudahan ini menambah daya juang dan saya mungkin nggak sampai berakhir. Mungkin ada kegiatan di luar ini saya akan bertemu dengan ibu-ibu yang mau mengenal politik ke depan. Happy. Terima kasih jawabannya. Mungkin poinnya intinya jangan kalah bersaing dengan orang-orang dari luar negeri, membangkitkan kembali dari di segi pendidikan juga seni dan budayanya Pak ya. Karena intervensi ini memang dari situ. Kita tidak boleh kalah dalam teknologi. Itu basket itu luar biasa itu. Karena gini, sekarang saya atlet dulu nih. Jadi ada metode bagaimana otot dikembangkan, bagaimana otot bisa insulin time itu bertahan 2 jam. Ada teknologinya Pak. Ada minuman ramuan-ramuan. Kebetulan kita bukan dilatih oleh orang Amerika tapi orang Rusia. Maaf Pak Topan sebelum meninggalkan tempat ini. Siap. Satu lagi yang Bapak posisi ada di pemerintahan ini. Saat ini apakah sudah ada Pak di pemerintahan ini yang untuk menyentuh kepada kaum milenial ini Pak? Gini, di kita kan kita gaya kampung saja ya. Harus ada lomba-lomba. Jadi untuk basket itu harus ada lomba. Iya. Kalau perlu namanya monthly champion, pertandingan bulanan. Jadi 1 bulan ada kompetisi basket,
1 bulan ada kompetisi tinju, 1 bulan ada kompetisi sepak bola. Harus dihidupkan. Jadi orang-orang di kampung itu di sekolah-sekolah, wah semangat. Dan profesi olahraga itu menjadi profesi yang luar biasa. Seperti misalnya kalau individual kan orang main bulu tangkis individual, orang main tinju individual. Apa dia sendiri kita bikin ciptakan. Abang punya ini apa nih lembaga kita nih? Lembaga Pelu Nusantara. Ketemu Pak Pangdam. Pak Pangdam, ini tawuran dulu anak muda kita nih. Bagaimana kita bikin tinju bulanan? Piala dari Pangdam. Pangdam merekomendasi untuk tempat. Hubungin Kesbang, kasih gelanggang. Bisa untuk tempat. Amin. Jadi soal tangan aja, tapi membangkitkan semangat. Lomba bulu tangkis. Barangkali ada sponsor yang baik hati, Bank DKI, Mayora bisa memberikan hadiah tertinggi, bonus lah 5%. Ini bacanya apa berekan nih? Ini namanya ekonomi kerakyatan dan nasionalisme ekonomi. Nah, ekonomi kerakyatan ini kita ini nih tidak akan jalan tanpa nasionalisme ekonomi. Ini yang kita bahas ini. Agar kita menjadi negara yang makmur, sejahtera, haruslah dipadukan antara dua ini. Ekonomi kita dan nasionalisme kita. Karena sekarang ini Bapak tahu, tergerus modal kita ke luar negeri. Ini udah bahaya sebenarnya Pak. Karena nggak ada daya tarik Pak. Iya. Nggak ada tarik. Harusnya kita sebagai negara agraris memberikan tax amnesty kepada para petani kita. Subsidi pupuk. Ya. Kita tahun 80-an kita ekspor beras tuh ke Afrika Pak. Iya. Masa kejayaan itu hilang Pak. Don't worry, be happy. Izin semua. Terima kasih. Makasih Pak Limo. Suara. Bang. Ya Bang. Saya ini bacanya saya belekan nih. Ambil foto dulu Pak. Pak, boleh foto sebentar Pak? Oh, foto dulu. Ini senior saya nih, aduh. Ayo, saya buka deh. Biar Pak Ari, ayo buka. biar kelihatan kumisnya udah ubanan. Ayo, suara. 1, 2, 3. Tadi 1, 2, 3. Saya nggak janji kalau bilang itu ruangan di lantai 22 lebih luas dari sini. Siap. Nanti Iya, di balai kota itu. Awas lu, nggak mau lo kok hajar lu. Siap. Makasih. Oras Pak. Baik, terima kasih. Karena kondisi kita sebentar lagi untuk melakukan sholat asar, kita break dulu sekitar 10 menit atau 15 menit. Nanti kita lanjut lagi untuk persoalan diskusinya ataupun tanya jawabnya. Ya, yang bagi teman-teman yang untuk melakukan sholat asar ya dipersilakan. Terima kasih. Nanti 15 menit lagi kita kembali lagi dan berkumpul di sini. Masih dengan tema Hari Kebangkitan Nasional dengan tema kita yaitu menakar pemuda dan milenial terhadap kondisi ataupun terhadap sejarah kebangkitan bangsa. Demikian dan terima kasih. Baik, kita kembali lagi pada acara kita yaitu menakar kaum pemuda dan milenial terhadap sejarah kebangkitan bangsa. Tadi ada yang gantung nih, Pak Arthur dari Pak Limbong tadi sudah menyampaikan jawaban daripada Pak Ari. Nah, kembali ke Bapak Arthur nih. Tadi pertanyaan Pak Ari, saya ulang kembali. Sejauh mana cara menyentuh alam bawah sadar untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada pemuda ataupun kaum milenial saat ini? Itu kira-kira pertanyaannya Pak Ari ya.
Untuk menghemat waktu, dilanjut aja. Pak Arthur, dipersilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dengan semangatnya kebangkitan nasional saat sekarang di era milenial yang kita sebagai lembaga peduli Nusantara kan melihat dengan tergerusnya dan sebagainya, kearifan lokal inilah yang harus dikedepankan agar supaya apa yang menjadi asas kebiasaan, contoh kecil lah, tentang wawasan Nusantara, wawasan Wiyata Mandala, tentang apa sih yang disebut wawasan Nusantara itu sendiri. Dikarenakan kenapa? Memang banyak dengan adanya jejak rekam digital sekarang kan, hal-hal yang berbau dengan berkebangsaan itu sendiri kan sudah makin hari makin tergerus. Contoh kecil, lagu Indonesia Raya aja pun yang kayak di awal saya sentuh, adik-adik kita atau anak-anak kita sekarang sudah tidak bisa membawakan lagu-lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila pun mereka sudah tidak tahu, sedangkan itu kan ideologi bangsa. Nah, dari 08 sampai 1926 hingga 1928 lahirlah dengan bersatu pemuda dan pemudi sampai kami bangsa Indonesia. Pencetusan ini kan makin hari makin bergeser. Nah, jikalau memang ini harus kita kerjakan sebagai anak bangsa, kita harus menyadari wawasan Wiyata Mandala atau wawasan Nusantara di era milenial, di era globalisasi sekarang, banyak yang bicara milenial cinta budaya, tapi kan pertanyaannya, budaya apa yang dia cinta? Contoh kecil kayak sekarang, dan itu belum tuntas, kayak reog. Apa yang kita besar-besarkan sebagai bangsa Indonesia, sebagai budaya, namun bukan kita bicara menteri kita ini tidak punya wawasan Nusantara atau wawasan berkebangsaan, namun masa reog itu diklaim negara tetangga aja kita diam? Nah, elektabilitas budaya itu di mana? Ya kan? Begitu juga dengan makanan rendang dan sebagainya. Diklaim juga kan sama negara tetangga. Nah, inilah fungsi kearifan lokal, yaitu mau tidak mau kita harus membangkitkan semangat berbangsa dan bertanah air itu ya dari lingkup kecil, yaitu ya lingkup keluarga. Ya contoh kecil kayak tadi Pak Limbong menyatakan kita harus belajar sama orang Amerika, belajar sama seperti tadi Arthur bilang, pendidikan ini adalah segala-galanya, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan makna dari UUD 45 itu harus dihidupin. Nah kalau dulu kan dengan adanya wawasan Wiyata Mandala ada pola pendukung 48 jam, 36 dan sebagainya. Nah sekarang apa yang ada? Nah kami sebagai Lembaga Peduli Nusantara melihat ini untuk, bukan kami menyatakan lembaga kami ini yang benar, tidak, tetapi kami harus mengembalikan kepada marwah yang sebenar-benarnya dengan kebangkitan nasional ini. Karena beberapa hari lagi kita akan merayakan yang namanya hari lahirnya Pancasila. Nah ini kalau kita bicara kaum milenial, dia ngerti nggak sih ini? Nah umur berapa dan seperti apa yang harus kita bicarakan kaum milenial ini? Bukan kita rasa alergi, tapi sebagai anak bangsa,
kami Lembaga Peduli Nusantara ingin mengembalikan marwah yang sebenar-benarnya jati diri anak bangsa, agar supaya mau dia era globalisasi seperti apapun, kearifan lokal inilah sebagai filter sehingga kita tidak lari dari jati diri bangsa kita ya itu sendiri. Itu kira-kira Pak Hari. Ya. Berarti di satu sisi Pak, tolong ya. Iya, berarti yang dikatakan oleh Bapak Arthur ini kan di satu sisinya cara menyentuh alam bawah sadar kaum pemuda dan milenial ini melalui daripada budaya itu sendiri ya Bang ya. Jadi kearifan lokal kan yang dimaksudkan. Satu hal di sini yang mungkin kita masih butuh jawaban yang lebih tegas di sini. Kearifan lokal yang seperti apa yang Bapak maksud untuk agar ini bisa anak-anak muda kita ini, oh ini budaya kita dan ini budaya asing. Ini kan saat ini terkadang orang nggak tahu lagi anak-anak sekarang ini. Ada masalahnya udah ada semacam tarian kolosal, temporary segala macam itu ya. Yang ini tidak mencerminkan itu adalah budaya asli kita, ya kan? Mungkin bisa lebih spesifikasi lagi ya yang sama contoh itu Pak. Terima kasih Pak Arthur. Baik, kalau secara spesifik kayak mainan kampung, kita melihat main congklak itu kan sudah tidak ada, sedangkan itu adalah alat main tradisional yang dari bambu juga, baru dipakein kuda-kudaan atau main kelereng pun sekarang kan di mana lagi ada orang main kelereng, ya kan Pak Ari? Jadi kearifan lokal itu bukan karena kita melihat pergeseran budaya sudah teknologi, udah main game dan sebagainya, Nintendo dan sebagainya, bukan. Namun sebagai anak bangsa kita harus tahu. Nah contoh kecil, kalau kita lihat di daerah Kalibata, mainan mobil yang ditarik pakai tali dulu, sampai hari ini kan masih ada. Kenapa dia masih ada? Karena dia memahami apa yang menjadi ciri khas daerah itu sendiri. Begitu juga kita ke Jakarta Barat, orang main congklak pun masih kita bisa ketemuin. Namun ini kan baru di Jakarta. Nah sama seperti tradisional yang lebih spesifik, kayak contoh kecil tari kayak di Sumatera Barat, tarian di atas karambi dibilang, atau di atas batok kelapa yang dipecah-pecah. Itu kan padahal ciri khas Rana Minangkabau. Namun sekarang sudah tidak ada. Dan orang Padang sendiri pun dia melihat tapi dia tidak bisa melawan dengan era itu. Namun kemarin, 2 tahun kemarin lah, kami dengan Lembaga Peduli Nusantara mencoba membuat sejenis pertandingan antar nagari, namun di heritage yang namanya Maling Kundang. Di situ baru dia merasakan, oh ini ratok ada ya, ternyata sudah hilang nih ratok. Padahal daerah itu sendiri yang menghilangkan, bukan orang lain. Itu kira-kira Pak Ari. Berarti poin yang bisa saya dapat di sini adalah satu hal, yaitu dengan cara membuat sebuah lomba-lomba terhadap seni budaya yang ada ya Bang ya, semacam misalkan budaya seperti Abang bilang tadi, tarian di atas batok kelapa segala macam, ini kan sudah kalau kita bilang punah lah. Berarti kita akan adakan kembali dengan cara melombakan itu kembali untuk menyentuh kecintaan milenial ini pada negeri dan budayanya. Minimal kan dahulu kala ada yang namanya Dewan Kreasi Seni dan Tari, atau namanya Dekranas. Kebetulan Arthur juga salah satu pendiri di situ. Namun begitu tergerusnya Taman Ismail Marzuki,
dan Senen, OKP-nya Senen, kita mau kemana? Sama seperti di Jakarta, Bamus Betawi banyak di situ. Namun ciri khas Betawi yang sebenar-benarnya kayak ketoprak dan sebagainya, siapa sih pemukanya? Hak patennya sudah diambil orang lain. Nah, kita mau kemana? Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi kalau dengan adanya perlombaan-perlombaan sehingga kita bisa melihat ciri khasnya. Kayak dulu kan, sekarang kita udah tahu di Jakarta Timur ada yang namanya Kampung Artis. Kenapa dia disebut Kampung Artis? Karena dengan berlomba-lombanya orang bina vokalia di sana. Iya kan? Begitu juga di Kota Tua dan sebagainya. Namun hanya segelintir atau hanya seperti kalau kita bilang panas-panas tai ayam, iya. Karena ada kepentingan partai-partai politik atau kepentingan lah orang yang mempunyai kepentingan untuk mengelola satu kawasan. Namun kalau kearifan lokal yang benar-benar jadi dikemas secara baik dan benar, dengan wadah inilah kita bisa mengenal budaya dan karakteristik bangsa kita sendiri. Itu kira-kira Pak Ari. Oke, terima kasih Bang Ad. Udah bisa kita serap semua apa yang disampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ari. Pertanyaannya sudah dijawab oleh narasumber kita. Ya, kita buka untuk sesi pertanyaan lagi dari teman-teman, rekan-rekan sekalian. Bapak, mohon diperkenalkan juga, beliau ini Bapak Beni Ashar. Kebetulan beliau ini Ketua Umum Serikat Pemersatu Seniman Indonesia, yang mungkin bisa juga ikut berperan serta di acara dialog ini mungkin untuk menyampaikan gagasan wawasan terkait kebangsaan ini, mungkin itu perlu di. Ya, terima kasih buat Bapak Ari. Ya, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, perkenalkan yang Bapak yang duduk di samping kita ini, sebelah kiri saya adalah Pak Beni Ashar. Beliau adalah Ketua Serikat Pemersatu Seniman Indonesia. Waktunya perjalanan ke sini agak terlambat, makanya beliau hadir di sesi terakhir ya Pak ya, karena waktu perjalanan macet mungkin sampai sini ya Pak ya. Oke, Pak Beni, kita tadi sudah bercerita panjang ataupun narasumber kita sudah memberikan bagaimana persoalan nasionalisme bangsa di tingkat daripada pemuda dan milenial dengan melihat sejarah 1908, 1928, 1945 ataupun 1998 hingga sampai saat ini. Narasumber kita tadi sudah menyampaikannya dalam ceramah-ceramah yang tadi yang sudah disampaikan dari materi-materi. Nah, kita mau mendengarkan nih dari Pak Beni. Apa namanya Pak? Kondisi bangsa sekarang ini seperti apa sih Pak? Atau bagaimana sih menakar daripada pemuda dan milenial dalam kondisi berbangsa ataupun melihat sejarah kondisi bangsanya di tingkat sekarang? Baik Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kami menyikapi tadi pertanyaan Mas tadi, dan tadi sebelumnya saya juga sudah mendengar juga. Kalau kami menyikapi sebenarnya ini dari kacamata seni, dari kacamata seniman. Memang beberapa dekade ini yang terjadi di negeri kita ya persis bagaimana nih para generasi muda tergerus ya, artinya sudah rasa nasionalismenya itu rasanya sudah berkurang, tidak seperti zaman dulu ya, bagaimana semangatnya generasi muda. Nah ini dikarenakan
sudah lunturnya. Jadi tadi yang dibilang Pak itu kearifan lokal, termasuk seni-seni budaya yang ada di negeri kita ini kan luar biasa, Mas. Seni budaya terbesar di seluruh dunia. Tetapi kenapa kita kok kalah sama Malaysia, sama Brunei yang negara kecil? Padahal beliau itu belajarnya ke Indonesia. Tapi kenapa kita sendiri seperti kayak gini? Ya karena ya itulah, Mas. Mulai tergerusnya rasa nasionalismenya ya ini ya tidak boleh terjadi. Seperti tadi yang dikatakan sama Pak Arthur dan Pak Limbong tadi itu, ya bagaimana kita harus menciptakan, menumbuhkan rasa itu tadi, menumbuhkan rasa nasionalisme, bagaimana kita menyikapin para generasi muda atau milenial kita yang letowe gitu ya. Memang faktanya begitu, Mas. Coba kita lihat aja. Kalau kita dari kaca seni aja, padahal seniman ini kan sebenarnya kalau boleh saya katakan di bahasa seni sendiri, seniman itu kan itu pemersatu bangsa. Dulu terjadinya bangsa kita, dulu terjadinya Nusantara itu kan bersatunya para seni budaya menjadi Nusantara. Kan begitu toh, Mas? Setelah itu sampai ke sininya kan jadi Republik Indonesia. Kan begitu. Dulu Soekarno pernah bilang, suatu saat bangsa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Siapa yang menggaungkan bangsa Indonesia di kancah internasional? Kalau bukan seniman. Emangnya para politik, Mas tahu sendiri, agama tahu sendiri apa yang terjadi akhir-akhir ini di negeri kita. Maka kami menginginkan para generasi muda, terutama ini para seniman-seniman, karena ini saya nilai seniman ini nanti yang bisa menggaungkan bahasa Indonesia. Tadi sudah disinggung sama Mas Haris secara bagaimana menumbuhkan dengan cara spiritual ya, Mas, berarti ya tadi secara di bawah sadar. Tetapi kami apa yang akan dilakukan ini yang nyata, gerakan yang nyata bagi para milenial ini. Karena selama ini kan masih sepi ya, apalagi ini terkait dengan apa adanya wabah apa namanya ini COVID ini, sepi sekali. Ya tepat kalau kita bicara ini tergerus, berasa sekali rasanya tuh para pemuda kita itu generasi milenial kayaknya tuh letowe sekali, itu nggak ada gregetnya, bagaimana semangatnya secara nasionalisme kita, bagaimana membangkitkan semangat seperti misalkan kayak zaman dulu ya, menaikkan lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila dan lain sebagainya. Sebenarnya yang menumbuhkan semangat itu para seniman, bukan para politik sama para agama. Inilah yang saya bilang sangat penting sekali. Nah, di sini kami berusaha untuk menyatukan para seniman itu kembali untuk membangkitkan. Tadi seperti yang dibilang Pak Limbong, apa ide kita, apa yang bisa dilakukan tadi. Ya sebenarnya tadi saya juga sudah ngobrol sedikit sama Pak Limbong di off air. Kita ingin menyatukan kembali para seniman lintas elemen. Jadi seniman bukan cuma seniman musik. Jadi lintas elemen itu seniman musik, ya lukis, pahat, patung, tari, seni tradisional maupun modern. Disitulah ini mesti harus bersatu dan harus menyuarakan. Kalau ini menyuarakan kembali lagi bangsa kita pasti kuat ini, termasuk ya generasi milenial. Sekarang ini kan banyak harus ditumbuh kembangkan semangatnya para milenial. Jadi saya lihat itu sementara ini seperti itu, Mas. Jadi ya sangat penting sekali harusnya generasi muda ini ya satu-satunya jalan selain yang disebutkan sama Pak Arthur tadi, ini seni perannya sangat penting sekali. Artinya di sini kan bagaimana menumbuhkan rasa semangat, rasa jiwa nasionalisme. Ini yang bisa tuh para seniman itu menumbuhkan seperti zaman dulu, halo Bandung mau perang, yuk halo semangatnya kan itu. Coba kalau politik doang mana ada bisa, agama apa bisa, kan begitu. Dalam konotasi ya tertentu ya. Tetapi saya berharap ke depan tindakan nyata. Kami sudah merencanakan juga untuk bagaimana para seniman itu untuk ambil posisi, ambil peran dalam membangun bangsa kita, terutama di kalangan milenial maupun terkhususnya para seniman yang milenial. Kami berharap sekali untuk bisa bersatu, untuk menyuarakan rasa nasionalismenya kita. Sudah saatnya siapa yang mau teriak-teriak?
yang maksudnya teriak-teriak ini teriak-teriak untuk membangkitkan. Saya ulang sekali lagi yang kaitannya dengan dulu Bung Karno pernah bilang suatu saat bangsa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Siapa yang menggaungkan kalau bukan para seniman? Contoh Amerika, Jepang dan lainnya. Loh, contohnya Amerika aja kenapa? Army kita nggak kalah kok sama Amerika, tetapi kenapa kok dia lebih ini? Karena senimannya dia. Loh, wong perang aja sama masalah soal pedang aja Jepang tuh yang nomor 1, maksud Jepang kalah. Nah itu loh ya, hal seperti itu. Jadi menumbuhkan, bagaimana menumbuhkan ya dari kita sendiri, dari bangsa kita sendiri, nggak bisa dari bangsa lain. Bangsa Indonesia ya harus dari bangsa kita sendiri, terutama generasi milenialnya yang terkhususnya para seniman yang bisa menyuarakan dan memberikan dorongan semangat seperti ada mencipta lagu Indonesia Raya ya, dan lain sebagainya, dan itu loh. Kurang lebih seperti itu, Mas. Terima kasih Pak Beni. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin rangkuman daripada yang disampaikan oleh Pak Beni tadi memberikan ruang atau mengambil peran untuk menunjukkan daripada mempertontonkan seniman-seniman ini dari kebudayaan-kebudayaan dalam kondisi sekarang ya Pak, atau dalam bisa dikategori memadukan instrumen-instrumen yang ada dalam tingkat high teknologi yang sekarang dengan menunjukkan atau mempertontonkan budaya-budaya ataupun kearifan lokal yang ada di Indonesia, sehingga milenial ini atau kepemudaan ini bisa melihat bahwa aransemen atau instrumen-instrumen tersebut ada jiwa kebangsaannya. Oh iya, baik Pak Beni, terima kasih banyak. Buat Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan, ada pertanyaan? Kita buka satu lagi pertanyaan sebelum kita mintakan closing statement dari narasumber kita. Ya, silakan. Perkenalkan nama, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian dari DPW LPN Jakarta Utara. Ingin menanyakan mungkin untuk Bang Arthur, bagaimana langkah LPN dalam mensupport pemerintah untuk menanamkan semangat kebangkitan bangsa kepada pemuda atau milenial saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Septian. Langsung ada lagi sebelum kita menutup closing statement? Langsung aja, ya dipersilakan Bapak Arthur. Memang kalau untuk membangkitkan dan menyadari bahwasanya kita anak bangsa memang agak sulit di era globalisasi seperti ini. Namun kalau kita bersama-sama dengan pemerintah, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah, karena kita sebagai lembaga independen, lembaga kontrol kebijakan publik, bukan lembaga yang mau menang sendiri. Kan kadang-kadang kita melihat ada beberapa lembaga swadaya masyarakat yang ingin mengklaim paling benar. Namun kita harus mengenal apa yang kita melihat, kayak tadi kearifan lokal lah kita bicara. Kayak di Jakarta Utara kan berbagai macam etnis pendatang. Namun pernahkah kita melihat pada saat event-event tertentu kenapa harus budaya Betawi tok yang dikedepankan? Benar tak? Sepakat dulu kita di situ. Tetapi kan masih banyak budaya-budaya yang bisa digali. Nah, bagaimana itu bisa, yang tadi saya bilang Dewan Kreasi Seni dan Tari ada. Nah, masing-masing kota madya kan punya GOR. Pernahkah kita melihat atau pernahkah kita menelaah seniman jalanan yang punya potensi namun dia tidak bisa berkarya? Padahal begitu kita dialog. Kenapa saya bilang dialog? Dikarenakan HKSN, patung HKSN itu kan isinya seniman jalanan. Namun kenapa dia bisa bertahan sampai hari ini? Fakta sejarah adalah IKJ
Institut Kesenian Jakarta yang sudah banyak melahirkan sutradara, melahirkan aktor ya Pak Beni, namun bisa digeser begitu aja oleh kapitalis. Kenapa? Karena kita nggak punya semangat, kita tidak punya rasa memiliki, dan kita tidak punya rasa kebersamaan. Sehingga para seniman yang ada di IKJ harus berubah status. Lari kemana? Karena kenapa saya bilang begitu? Pada saat kami Lembaga Peduli Nusantara, Aliansi Peduli Senen, kita menggalang pertama kali Pak Presiden, belum jadi Presiden RI, masih menjadi calon Gubernur DKI. Pertama kali kita coba revitalisasi yang namanya HKSN. Kenapa harus HKSN? Karena pada saat Bung Karno menyuarakan pidato-pidato untuk membangkitkan semangat dari pemuda, HKSN lah tempatnya. Dan di situ paling banyak seniman yang punya nama kan, Pak Arya. Nah, akhirnya kami coba membantu sehingga kami bisa diberikan peluang dan ruang oleh pemerintah DKI sehingga kami bisa bikin 9-an di sana ya Pak. Nah, selama kami buat 9-an itu, alhamdulillahnya yang tadinya planet Senen, yang kita tahu itu adalah daerah prostitusi terbesar, bisa jadi masjid sekarang Pak. Nah itu lewat apa? Kearifan lokal tadi. Ya, terus langkah selanjutnya support ke depan atau untuk ke depan LPN seperti apa Pak Arthur? Artinya mungkin dalam jangka waktu 3 bulan atau 4 bulan support seperti apa yang diberikan oleh LPN terhadap pemerintah dalam hal untuk meningkatkan atau menumbuh kembangkan daripada rasa cinta tanah air ataupun rasa kebangsaan ini? Kalau bagi kayak saya pribadi ya, sebagai ketua umum, dengan dialog hari ini saya akan bikin suatu studi kelayakan tentang tergerusnya semangat kebangkitan nasional ini dengan era digitalisasi, dengan era milenial atau apapun bentuknya, apapun sebutannya, yang dibutuhkan negara ini sekarang ini adalah semangat kebangsaan yang seharusnya kita mulai dari ruang lingkup yang kecil, sehingga setiap apa yang menjadi kearifan lokal yang bisa menumbuh semangatkan wawasan Wiyata Mandala, wawasan kebangsaan, negara harus hadir di situ. Artinya LPN dalam beberapa jangka waktu ke depan akan membuat suatu studi kelayakan, dan studi kelayakan ini nantinya akan disampaikan kepada pemerintah atau melakukan dialog kepada pemerintah sehingga menghasilkan formulasi-formulasi yang dibutuhkan oleh negara. Gitu ya Pak Arthur ya. Oke. Mungkin Pak Limbong bisa menambahkan atau seperti apa Pak? Bapak kan juga sebagai Dewan Penasehat kalau nggak salah ya di LPN ya. Langkah ke depan atau mungkin ke depannya seperti apa yang harus dilakukan LPN sehingga memberikan masukan kepada pemerintah dalam kondisi kekinian bahwa pemuda dan milenial ini sudah semakin tergerus dengan sejarah bangsanya sendiri. Boleh ditambahkan Pak? Ya, saya kira itu Lembaga Peduli Nusantara adalah lembaga yang mandiri. Ya, dengan karakteristik khusus menghidupi dirinya. Artinya di situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita tidaklah mengemis kepada siapapun ya kan, untuk berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Harapan kita tentu saja agar generasi muda milenial ini memahami bahwa tanggung jawab kelanjutan bangsa ini menjadi beban di pundak mereka. Nah, menanggung jawab sesuatu yang besar itu, yang baik itu tidak hanya ngomong, harus berbuat.
Nah, tentu saja dengan era digitalisasi dan teknologi sekarang ini kita nggak boleh juga ketinggalan zaman. Ada Pak Meo mengatakan orang berbuat kalau sudah punya uang, ya nggak. Jadi kalau nggak punya uang jadi nggak berbuat apa-apa dong. Nah, jadi Lembaga Peduli Nusantara memompa para anggotanya untuk berbuat sesuatu untuk kemaslahatan umat. Dalam artian kata, kepentingan bangsa ini di atas segala-galanya, tapi tetap terukur. Ya. Apakah nanti akan bekerja sama atau berkolaborasi dengan lembaga seniman atau seperti apa, Pak? Ya, antara lain semua secara apa namanya itu holistik ya. Semua lapisan lembaga Nusantara, lembaga peduli Nusantara melakukan kerjasama yang baik tentunya. Tentu saja saling menguntungkan, bukan munafik hanya menguntungkan lembaga peduli Nusantara, tidak. Kolaborasi ya, Pak ya. Kolaborasi menghasilkan sesuatu untuk bangsa ini. Nah, jangan sampai kita kecolongan atau terlambat atau bahkan malah jadi salah arah pemuda kita. Pemuda kita itu haruslah pemuda Pancasila, ya kan? Yang taat kepada azas, taat aturan dan taat kepentingan nasional. Saya kira disitulah lembaga peduli Nusantara yang sudah habis-habisan didirikan oleh kawan ini dengan segala ya persoalan yang diliputinya, tapi alhamdulillah kelihatannya mulai bangkit dan mudah-mudahan bangkit terus. Oke? Oke, baik. Terima kasih Pak Bernhard Limbong. Mungkin tanggapan dari Pak Beni sebagai Ketua Lembaga Seniman seperti apa, Pak? Apakah mau nantinya berkolaborasi tingkat seni ini ataupun seniman-seniman ini bekerja sama dengan LPN untuk membuat suatu riset atau studi kelayakan seperti apa, Pak? Atau memang kita dalam waktu dekat berkolaborasi ingin menunjukkan bahwa ini adalah budaya bangsa, ini adalah cita-cita leluhur para pendiri bangsa, sehingga membuat beberapa seniman-seniman ataupun pentas seni ke depannya, Pak? Baik. Ya, tadi saya mendukung sekali apa yang dikatakan Bang Arthur sama Pak Limbong. Kami sendiri dari Serikat Pemersatu Seniman Indonesia dalam waktu dekat ini menyikapi bagaimana menumbuhkan rasa semangat cinta tanah air, ya, gitu. Kami ingin dalam jangka pendek ingin mengadakan satu gelar doa seniman untuk negeri. Ya, jadi doa seniman untuk negeri. Nanti ada di belakang, nanti ada Pak Hari. Nanti ada Pak Hari bisa menjelaskan dalam waktu dekat ini untuk setelah setelah selesainya pandemi ini kan sudah lemes semua. Ayo kita semangat dengan cara ya kita tumbuhkan dengan cara membangkitkan seniman untuk mancing dulu. Bukan mancing artinya ya memang kita harus ada di garda depan, harus tunjukkan semangat kita seperti pada awal dulu perjuangan bangsa kita dulu kan seniman-seniman semua yang ada di depan. Begitu itu baru ototnya TNI Polri kan waktu itu ya. Begitu dan kita beri semangat. Kurang lebih begitu, Mas. Jadi semoga aja apa yang kita obrolkan di sini bisa bermanfaat bagi semuanya. Baik, terima kasih Pak Beni. Ya, closing statement Bapak Arthur untuk acara kita talk show hari ini. Seperti apa Pak closing statementnya? Dalam diskusi kita talk show kita hari ini, kita tadi sudah memaparkan bahwa perlunya kolaborasi ataupun kerjasama dari lembaga-lembaga lain, bahkan pemerintah dalam menyikapi distorsinya kebangsaan, rasa cinta kebangsaan ini dari kelompok pemuda ataupun milenial dengan memadukan high teknologi yang ada sekarang ini. Sehingga filterisasi kebudayaan itu bisa terjalin. Artinya filterisasi kepemudaan dan milenial ini adanya dari tadi Pak Arthur bilang dengan adanya kerapatan adat ataupun beberapa kebudayaan-kebudayaan harus ditonjolkan kembali kearifannya. Nah, closing statement Pak. Jadi memang untuk menjaga keutuhan NKRI ini, kearifan lokal inilah sebagai filter. Tidak ada cara lain. Karena sangat-sangat spesifiknya
anak SD pun bicara lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan kita, itu mereka sudah tidak bisa menyanyikan dengan baik dan benar. Baru budaya-budaya kita yang betul-betul menjadi ciri khas bangsa kita, itu pun sudah tidak bisa diharapkan. Contoh kecil kayak tadi, Kepala Kesbangpol DKI, zaman dahulu kala ada film boneka yang namanya Unyil, sekarang diganti. Memang sejenis kartun, tapi Upin dan Ipin kan budaya orang dimasukin ke kita. Itu fakta. Namun kita hanya bisa melihat dan kita menikmati. Padahal itu dicekokin kayak seperti apa kita nggak paham, sehingga menelantarkan kearifan lokal yang sebenar-benarnya jati diri bangsa ini. Nah, kembali lagi Pak Santo, Ya, Pak. dengan dialog hari ini, kami dari Lembaga Peduli Nusantara sebagai lembaga independen dengan beberapa disiplin ilmu yang kami miliki, dengan data-data yang kami miliki, semenjak 19 Desember 2021, saya punya cita-cita dengan dialog hari ini semua karena Allah. Ketua Umum akan menyerahkan ini kepada apa yang kita bicarakan hari ini. Saya akan buat sebuah kerangka pola berpikir yang harus dipakai negara sekarang ini adalah kearifan lokal sebagai filter. Dan ini negara nggak butuh yang lain-lain. Ini loh, dimulai dari rumah ke rumah sehingga kita tahu jati diri bangsa kita. Mau itu milenial, mau itu apapun bentuknya, teknologi kan kita harus akui. Namun kalau jati diri kita sudah tidak ada, mau jadi apa? Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada pemerintah, terutama kepada Dewan Perwakilan Daerah. Karena kenapa kearifan lokal ini, saya sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Benhard Limbong tadi. Reforma agraria itu bukan memberikan sertifikat tanah yang untuk digadaikan ke bank, namun kerapatan adat sehingga masyarakat adat itu benar-benar mempunyai hak dan para petani pun mempunyai legalitas sehingga tidak lagi ada setiap bulan 4% harus bergeser menjadi zonasinya jadi pabrik, bukan lagi jadi sawah. Nah, ini yang harus ditahu. Jadi bukan kami bilang land bank atau bank tanah itu untuk membagi-bagikan tanah orang atau bagaimana seperti apa, bukan. Tapi tata cara pengelolaan penggunaan tanah itulah yang harus diatur, sehingga yang harusnya negara kita kan negara agraris. Betul. Namun sekarang mau bicara agraris sudah jadi banyak pabrik. Kalau kemarin kita lihat Kerawang, sekarang kita lihat Banten. Namun karena kerapatan adat di sana belum bisa mumpuni, sehingga kegeruslah setiap bulan 4%, 1 tahun 12 bulan. Berapa persen itu setiap bulan? Kali tahun. Nah, kali masa kepemimpinan presiden 5 tahun. Nah, maka celakalah republik ini. Nah, bagaimana? Jadi yang dimaksud dengan reforma agraria itu ya harus diberikan kepastian hukum kepada petani. Begitu pula dengan kalau kita bicara seni, tentang hak intelektual oleh pencipta lagu, seni pahat dan sebagainya. Nah, itu kuncinya di mana? Ya kearifan lokal, nggak ada di mana-mana itu di situ. Nah, ini yang dibutuhkan sehingga tidak terjadi lagi kayak kemarin diklaim budaya Jawa Timur reok, tapi diklaim sama Malaysia. Dan
Yang peduli adalah bupati, bukan menteri atau presiden. Nah, ini hal seperti ini kan kita melihat. Nah, kita bukan menjadi orang yang harus diperhitungkan, tidak. Kami merasa peduli sebagai anak bangsa. Kami akan buat itu sebuah kajian khusus, dan inilah yang dibutuhkan negara Republik Indonesia ini yang kita cintai. Baik, kita tunggu Pak Arthur kajian-kajiannya nanti. Siapa tahu bisa masukan buat kami sebagai pemuda juga, dan kaum milenial nantinya seperti apa dari masukan daripada LPN. Ya, untuk Pak Benhart, Pak, closing statement-nya, Pak. Ya, saya mendukung apa yang pola pikir yang dianut oleh Bung Arthur sebagai Ketua Umum Lembaga Peduli Nusantara. Saya bersyukurlah masih ada, walaupun hanya Arthur. Membuat Lembaga Peduli Nusantara ini tidak gampang. Pertama, banyak tantangannya, banyak pandangan miring, ya kan? Seolah-olah nggak ngerti apa peduli. Padahal peduli itu udah kata umum itu kan, harus respect, harus mengayomi, harus seperti agama kita kan mengajarkan itu. Ya kan? Tapi alhamdulillah beliau tetap kukuh, ya, maju terus pantang mundur. Nah kan kurang lebih begini. Jadi Peduli Nusantara maju terus pantang mundur apapun jadinya. Lembaga Peduli Nusantara beliau udah cetuskan beberapa tahun yang lalu. Dan malah sebenarnya sih Presiden juga harus terima kasih ke Lembaga Peduli Nusantara sebelum ibu kota IKN terbentuk, kan udah terbentuk dulu kita Lembaga Peduli Nusantara, baru Nusantara jadi IKN. Nah ini sesuatu yang baik kan. Nah, jadi tentu saja saya secara pribadi mengucapkan terima kasih ke Bung Arthur, dan statement saya indah mengatakan, tapi melaksanakan sulit kan. Nah sekarang saya percaya, walaupun sulit melaksanakan tapi pasti indah pada akhirnya. Maju terus, pantang mundur. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Benhart Limbong. Pak Beni, closing statement Pak. Walaupun Pak Beni terlambat datang, baik. Kita mintakan closing statementnya. Ya, baik. Terima kasih. Saya secara pribadi maupun secara organisasi saya merasa bersyukur di negeri kita masih ada yang peduli seperti Mas Arthur, yaitu di LPN, Lembaga Peduli Nusantara. Ini semoga dengan tadi apa yang diuraikan oleh Mas Arthur bisa diikutin oleh yang teman-teman yang lain sebagai contoh begitu. Saya sangat bersyukur sekali di negeri ini ternyata masih ada yang peduli. Itu saja Mas. Terima kasih. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Bapak Arthur, terima kasih Bapak Benhart, terima kasih Pak Beni atas pematerinya, atas arahannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita ngambil kesimpulan dari ketiga peserta narasumber kita ini bahwa kondisi bangsa saat ini memang tergerus daripada kaum milenial ataupun kepemudaan. Dikarenakan kenapa? Tingkat ekonomi, tekanan daripada ekonomi, kondisi bangsa sekarang, sehingga bahwa sejarah kebangsaan itu tidak penting atau dianggap dongeng oleh kaum pemuda ataupun kaum milenial sekarang. Apalagi ditambah dengan teknologi yang sekarang sehingga mengarahkan kepada kita sebagai individualis. Bahwa untuk crossing kita ke depannya sebagai Lembaga Peduli Nusantara dan lembaga seni akan mengkolaborasi nantinya ke depan, siapa tahu jadi ya Pak ya, mudah-mudahan jadi, menunjukkan ataupun mempertontonkan bahwa budaya bangsa ini perlu harus dipertahankan, bahkan ke tingkat dunia, bahwa kita tidak boleh melupakan identitas bangsa kita. Kemanapun kita, ataupun kemanapun kita berangkat ke negara lain, identitas bangsa kita harus kita tonjolkan dengan berkolaborasi atau membuat dengan teknologi-teknologi sekarang. Mungkin itu talkshow kita hari ini. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.